SBY kembali mengkritik pemerintahan Jokowi JK dalam pidatonya di Rapimnas dan di Desnatalis Partai Demokrat. Menko Polhukam membantah terjadi disharmoni antara Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Simulasi Pilkada DKI memberikan kesempatan pemilih untuk mencoblos ulang. Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time News. Kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini dengan mengemasnya menjadi makna dalam sebuah berita. Saya Rory Asyari. Ya, dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Berikut 3 agenda utama Prime Time News kali ini. Yang pertama adalah Presiden ke-6 SBY kembali mengkritik pemerintahan Jokowi JK, mulai menyoroti teks amnesti sampai tudingan menjadi korban hoax. Yang kedua, tata kelola anggaran pertahanan sempat menjadi isu disharmoni atau miskomunikasi antara Menhan dan Panglima TNI. Presiden sudah memerintahkan Menko Polhukam memperbaiki komunikasi kedua pejabat negara tersebut. Ya, dan yang ketiga adalah persoalan coblos ulang jika terjadi kesalahan dalam pilkada menjadi polemik karena ada ketidaksinkronan antara KPU dan Bawaslu. Inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Para mahasiswa calon-calon pemimpin masa depan itu dicekoi dengan provokasi bahwa SBY adalah perusahaan negara dan karenanya harus ditangkap. Nauzubillah. Siapa yang merusak negara? Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, salah satunya SBY menilai pemerintahan Presiden Jokowi terlalu berpihak kepada pasar bebas. Perhelatan Rapimnas seolah menjadi ajang bagi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menumpahkan seluruh unek-unek yang dia rasakan. Di hadapan ratusan kader yang hadir di acara yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Presiden ke-6 Republik Indonesia ini mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah serta kondisi sosial politik di tanah air. Untuk mengembalikan kehormatan dan harga diri kita. SBY mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak terlena dengan pasar bebas dan kapitalisme. Namun mungkin SBY alpa jika dalam 2 periode pemerintahan yang dia pimpin, sedikitnya telah terjadi 11 penandatanganan MOU terkait investasi dan perdagangan dengan negara lain. Di antaranya dengan negara Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa. Tahun 2010, pemerintahan SBY juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 36 tahun 2010. Aturan ini mengakibatkan penguasaan asing terhadap usaha benih tanaman pangan hingga 95%. Di sektor lain, seperti air minum dan infrastruktur, 95% juga dalam penguasaan asing. Untuk sektor industri, farmasi, dan asuransi, kekuasaan asing juga lebih dari 75%. Yang paling ironis untuk sektor perbankan serta perikanan dan kelautan, cengkraman asing mencapai 99%. Sejumlah isu menjadi sorotan SBY dalam Rapimnas. Namun tentu saja SBY tak boleh lupa andil Partai Demokrat atas karut-marut yang terjadi saat ini juga tak lepas dari 10 tahun kepemimpinan SBY. Di akhir pidatonya, SBY berkeluh kesah soal tudingan yang menyebut dirinya sebagai orang yang berada di balik rencana pemboman Istana Merdeka. Tentu saja, pernyataan SBY ini justru memunculkan kekagetan. Soalnya, boleh jadi
publik baru mendengar jika ada rencana pemboman Istana Merdeka. Yang lebih keterlaluan lagi, tiba-tiba sebuah pemberitaan di media sosial dan diviralkan kemana-mana menuduh saya berada di belakang rencana pemboman Istana Merdeka. Atas pidato SBY ini, Ketua PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menanggapi dengan enteng. Ya sebagai pemimpin tentu pesan-pesan politik, kalau menyampaikan pesan-pesan politik itu lebih jelas pada arah dan sasaran sehingga tidak menjadi kebingungan dalam masyarakat. Memberikan kritik bagi pemerintah adalah sebuah cara agar pemerintahan berjalan dengan semestinya. Namun kritik oleh seseorang yang mestinya menjadi negarawan tentu pula dengan cara yang bijak. Tim Liputan Metro TV. Ungkapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan dirinya sasaran kekuatan tak kentara di media sosial bisa menimbulkan polemik. Partai pendukung pemerintah PDI Perjuangan menyatakan pemerintah hanya mengurus nawacita, bukan menarget pihak tertentu. Disnatalis ke-15 Partai Demokrat diisi dengan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Perlakuan netizen di media sosial lagi-lagi menjadi sorotan. Menurut SBY, dirinya menjadi korban kekuatan tak kentara karena ada pernyataan yang tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa. Jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh The Invisible Group. Sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa untuk saya utarakan karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya. Partai pendukung pemerintah PDI Perjuangan menilai pidato SBY menimbulkan polemik. Pemerintah hanya mengurus nawacita, bukan menargetkan pihak tertentu. Pemerintah tuh kerjanya banyak dan targetnya adalah pembangunan dan nawacita, bukan mentargetkan orang per orang gitu. Terlalu kecil kalau targetnya hanya orang per orang. Nah, pembiaran ini gimana? Ya itu adalah tugas daripada pihak keamanan gitu. Dan selama ini ya pihak keamanan menjalankan tugasnya dengan baik. Belakangan, Presiden RI ke-6 ini kerap meluapkan perasaan lewat media sosial. Psikolog politik Hamdi Muluk mengatakan jika gaya komunikasi SBY tidak berubah, akan menurunkan sejarah sosoknya sebagai seorang negarawan. Nah, ini juga akan mengurangi nilai Pak SBY yang diharapkan orang sudah seharusnya bertindak seperti negarawan. Jadi tidak lagi melontarkan tweet-tweet yang menimbulkan, dipersepsikan sebagai hasutan, provokasi gitu. Sudah selayaknya lebih tweet-tweet yang menenangkan, ya, meneduhkan. Nah, itu baru dianggap beliau pantas sebagai negarawan. Menurut Hamdi, ada unsur kepentingan politik di balik postingan media sosial SBY. Partai Demokrat yang dipimpinnya mengusung putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 setelah melepas karirnya di militer. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, berikut sejumlah petikan transkrip pidato SBY pada Rapimnas dan Disnatalis Partai Demokrat kemarin. Salah satunya adalah negara tidak boleh terlena dengan pasar bebas dan kapitalisme. Selain itu, SBY juga mengatakan jangan bermain-main dengan kebinekaan. Ada pula pernyataan yang menyatakan ada yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain. SBY juga mengatakan rakyat dikekang dan dibatasi hak politiknya. Tuduh SBY berada di balik rencana pemboman Istana Negara, pemerintah harus awasi penebar berita hoaks.
Setelah heboh dengan cuitannya di ranah media sosial, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menulis cuitan di status Twitternya. Nah, cuitan kali ini ditujukan untuk mahasiswa dan pemimpin masa depan. Dalam akun Twitter resminya, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hari ini memberikan pernyataan yang ditujukan untuk mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, bahwa setiap pemerintah selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tak ada pemerintah yang semuanya hebat, namun tak ada juga pemerintah yang semuanya gagal. Dalam akunnya hari ini juga, SBY memperingatkan untuk berhati-hati terhadap tindakan cuci otak demi masa depan mahasiswa. Hal tersebut ditanggapi beragam oleh para netizen. Dari dukungan terhadap pernyataan SBY tersebut, hingga yang mendoakan agar SBY selalu dilindungi dan sehat selalu. Usai jeda kita akan berbincang dengan Waketum Partai Demokrat Roy Suryo terkait dengan apa maksud pernyataan-pernyataan dari Pak SBY yang disampaikan dalam Disnatalis kemarin.